Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah pada tahu semua ya. Utangnya lunas ya Pak ya. Sekaligus utangnya lunas. Coba tangan nih. Yang jawabnya suaranya pelan-pelan. Insya Allah saya doakan pelan-pelan masuk surga. Amin. Diubah dengan Oke, rokok. berdua. Yang tidak jawab, Mana kipas pesana dulu? ini saya doakan apa ini? Masuk apa ya? Yang nggak jawab, ya saya doakan masuk surga juga. Karena sudah hadir di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba man ahabbani kana ma'i fil jannah illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Bapak Ketua Paguyuban atau yang mewakili dan keluarga besar Paguyuban Lamongan yang dirahmati Allah. Amin. Bapak Ketua yang mewakili keluarga besar Akper atau Meten ya, Rumah Sakit Tentara yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan selalu berkah dunia dan akhirat. Kelihatannya mesti siap-siap ini karena ceramah mau sampai pagi. Tolong lihat aku, dan dengar perkataanku, mau dibawa kemana nasihat saya, untuk apa saya ceramah tanpa ada perhatiannya antara kau dan aku. Supaya sehat tangannya di tepuk, kayak darahnya mengalir. Jangan malu-malu, Ustadz jangan dikeprokin, nanti marah. Memangnya burung terbang. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini pasti ada asal usulnya. Mau tahu nggak asal usul peringatan? Mau? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ini asal mulanya itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan di kerajaan Mesir tahun 1092. Kalau tahun 1092 Masehi itu sekitar tahun 700 Hijriah.
melihat perkembangan negara Mesir itu mengalami kelesuan, kemunduran, kelemahan. Lalu dalam rangka bagaimana supaya negara itu bangkit, supaya negara itu kuat, supaya negara itu maju, cara apa itu? Akhirnya dipanggillah seluruh dewan menteri, guru balang, pejabat, musyawarah. Lalu dalam musyawarah itu bagaimana untuk supaya negara ini maju? Ada usul dari yang hadir, Pak Sultan, saya usul supaya diadakan peringatan sejarah hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Allahumma Alaihi sholli Wasallam. Sultan langsung menerima ide itu karena memang dari Al-Quran mengatakan kalau kamu ingin hidup itu maju, bangkit, maka tirulah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sudah ada bagi kamu, surat apa itu ya? Al-Ahzab ya, ayat 21. Sudah ada bagi kamu pada diri Rasulullah suri tauladan kehidupan yang baik, terbaik. Ini manusia satu ini jangan dianggap enteng. Tahun 72 ada yang ingat kali, sejarawan dari Amerika, saya lupa namanya, menyusun sebuah buku, sebuah buku 100 the best in the world, judulnya. Itu bahasa apa ya? Jawa. Jawa. Bahasa Lamongan. Lalu bahasa Inggrisnya? Cekowek. Nomor siji sambuto. 100 manusia terbaik di dunia. Siapa? Maka terjawab, dari sekian tahun dia menyeleksi, mendata, mengadakan observasi dan survei, ternyata dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman akhir tahun 72 kemarin, ternyata tidak ada manusia yang lebih baik dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia tempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada urutan number 1. Satu. Ini umat Islam mesti bangga. Salah satu di antara yang sangat mengagumkannya, yaitu tidak ada manusia besar di dunia ini yang namanya selalu disebut oleh idolanya. Siapa yang mengidolakan Nabi? Siapa? Umatnya. Berjuta-juta umat manusia bersolawat salam kepadanya, mulai dari fajar pagi
sampai terbenamnya matahari. Sallu alal Mustafa ja'a bidinil ula al-islamul ladzi yurshiduna wassalam sabiluna. Tepuk tangan dong. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini kalau dihitung jumlah sholawat orang yang sekian miliar ini, satu hari paling sedikit 10 kali yang wajib dalam sholat. Kan duduk 2 kali sholat. Masya Allah. Pantas kalau Michael Hart itu namanya, kalau nggak salah ya, pengarang buku itu, tidak ada manusia yang terhebat kecuali yang malam ini sedang kita peringati. Dan ternyata ketika diadakan peringatan maulidnya Nabi dan dibacakan riwayat hidupnya di hadapan rakyat Mesir di tahun 1092 itu, tahun berikutnya kelihatan rakyat Mesir mulai dari pejabatnya sampai rakyat bawahnya kualitas hidupnya naik, ekonomi naik, keilmuan naik, kebersihan naik, karena Nabi Muhammad bilang apa? An-nadzafatu minal iman. Jadi peringatan yang pertama sudah kelihatan ada perubahan ya, disiplin, bersih, etos kerjanya tinggi, karena Nabi menganjurkan supaya jangan malas. Nah, itu peringatan maulid Nabi itu dilaksanakan setiap tahun 1 kali, mulainya jam 9 malam, selesainya jam 4 pagi. Orang gak tidur. Bayangkan, kenapa? Karena yang hadir di situ betul-betul serius dan ditampilkan sejarawan-sejarawan, ustadz-ustadz, ulama-ulama yang ahli sejarah Rasulullah Sallallahu yang sekarang terkumpul di kitab Sirah Nabawiyah. Dan kemudian yang hadir di situ diantaranya ada sastrawan Imam Al-Barzanji, sastrawan, diikuti ceramahnya, dikumpulkan itu naskah-naskah ceramah tentang Nabi Muhammad, terkumpullah menjadi kitab rawi yang kita baca sebagai sholawat ya. Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Susu yang ibu-ibu di Ambon ini di majelis taklim itu materi wajib gitu. Iya, materi wajib. Tapi sebagian umat Islam ada yang anti. Hati-hati itu.
belajar rawi rajin, baca Quran malas. Akhirnya berjanjinya pinter-pinter baca Qurannya letak bletok. Kalau menurut saya dua-duanya bagus. Kemarin bapak-bapak di WRU mencoba belajar rawi ya. Ini yang sekarang hadir ini dari WRU nih, dari Kampung Bib. Saya bacakan rawi, saya ajar rawi, saya kasih rebana, ayo. Saya bunyi rawi, saya syair-syairnya, zikir-zikirnya saya baca. Mereka pukul rebana. Wih, hebat sekali mukulnya salah-salah. Saya nggak ajarin, tapi ya ada juga setelah saya perhatikan feelingnya bagus juga, ya ada bagusnya juga, tapi jeleknya banyak. Kacau. Saya bawa ke sini tadi mereka nonton, oh kayak gitu ya, selawat ya gitu ya Pak ya? Nanti malam kami saya akan datang pegang itu rebana lagi, tiru yang di sini. Jangan saya nak ngudele dewe atau pak ketepuk. Iya, mulutnya enggak zikir, enggak sholawat, rebananya aja gedebuk-gedebuk. Ustadznya suara solo sendirian. Saya bilang ini ustadz ini dikerjain sama murid terus tiap malam Kamis. Dan alhamdulillah saya ajak silaturahim ke sini dalam rangka silaturahim, dalam rangka mewujudkan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi bilang bagaimana tadi di dalam hadisnya. Nanti di akhirat manusia itu akan dikumpulkan bersama idola-idolanya, bersama orang yang dicintainya. Barang siapa cinta kepada Nabi, maka dia akan bersama dengan Nabi. Di mana Nabi tempatnya? Yang cintanya kepada Mick Jagger, insya Allah akan bersama Mick Jagger. Di mana tempatnya? Wallahu a'lam. Lalu cinta itu ada bermacam-macam. Cinta kepada Nabi, cinta itu ada macam-macam. Ada cinta apa? Cinta buta, ada cinta monyet, ada cinta palsu. Cinta Fitri. Ya? Cinta apa? Lalu ternyata urusan cinta ini juga disebut dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Nabi suruh berkata seperti itu kepada kita. Jadi tanda cinta kita adalah cinta ittiba, cinta mengikut. Ya. Saya pernah diundang di Pulau Seribu. Itu acara mulai habis isya, kemudian baca rawi, baca berjanji. Jam 3 saya baru naik mimbar Pak. Jadi kitab berjanji itu dibaca mulai dari sholawat awal, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, sampai semuanya dibaca. Ya, saya tungguin kapan saya naik mimbar. Begitu saya naik mimbar, ya, kebetulan hari itu malam 17 Agustus. Jadi panggung Maulid Nabi
saya yang ceramah, panggung 17-an di sana kan Pulau Seribu kan kecil, pulaunya kecil-kecil, berbarengan, sampai akhirnya orang-orang yang nonton panggung-panggung pertunjukan itu pindah, jadi banyak penonton saya. Tahu-tahu jam 4 saya bilang, udah jam 4 nih, sudah hampir subuh, terus saya lanjutkan lagi. Setengah 5 saya turun mimbar, istirahat di rumah yang disediakan untuk saya. Sebentar lagi saya balik lagi ke masjid. Masjidnya yang tempat peringatan itu sudah bersih, sudah rapi, sampai nggak ada orang barang sepotong. Begitu saya masuk masjid, nggak ada orang barang satu, tepar semua, nggak ada yang datang ke masjid. Akhirnya saya adzan sendiri, saya sholat sunnah sendiri. Muncul 2 orang, Ustaz, saya ketiduran. Ya sudah, kita sholat aja bertiga. Biasanya penuh Ustaz di sini. Ya, karena gara-gara tadi malam muludah. Jadi peringatan Maulid Nabi sampai begitu habis energi, sholat subuhnya libur. Bahaya. Itu namanya cari paku hilang palu. Nah ini makanya cinta kepada Rasulullah SAW itu yang paling utama adalah bagaimana kita menjalankan syariat yang dibawanya. Umat Islam ini umat yang paling untung. Apa yang nggak diajarin? Pakai baju aja diajarin, ya. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma huwa lahu. Masukkan tangan kanan, masukkan tangan kiri. Nanti kalau lepas, masukkan tangan kiri duluan, baru tangan. Sampai diajarin. Coba itu buku-buku akhlaknya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menganjurkan bahwa setiap amal, semua amal yang baik lakukanlah dengan tangan kanan, dan yang kotor-kotor lakukan dengan tangan kiri. Ngambil sampah tangan kiri, cebok tangan, itu diajarin sama Nabi, ada hadisnya. An-nadzafatu minal iman, kebersihan itu bahagian dari iman. Makanya kalau kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, jangan jorok. Saya kalau lewat gereja, saya lihat gereja bersih-bersih, nggak ada sampah. Begitu lewat masjid, musola, ya Allah, botnya mampet, isinya sampah seluruh. Betul Pak, memang malas masalahnya. Ayo, betul Pak. Ini contoh-contoh seperti ini. Jadi apa saja kita diajari. Cara tidur diajari. Ada bacaannya nggak kalau mau tidur? Ada. Belajar dari kapan kita baca doa mau tidur? Belajar dari kapan? Dari TK, udah SD berhenti, nggak baca lagi. Apalagi udah gede, udah SMA, nggak baca lagi tidur. Lupa. Katanya cinta Rasulullah. Masuk masjid tangan, kaki, keluar masjid, masuk WC kaki, keluar WC,
Masuk rumah kaki keluar rumah kaki kanan juga. Jadi kalau rumah kanan itu dijelaskan. Ya terus terang aja, saya tuh belajar agama ini sepintas-sepintas, gak pernah terlalu serius. Tapi ketika melihat, oh ini penting, saya ingat semua. Bercermin aja diajari. Allahumma kama ahsanta kholaki fa ahsin khuluki. Gak usah dibaca pakai mulut, di hati. Ya Allah, sebagaimana engkau telah baguskan aku atas kejadianku, maka baguskanlah akhlakku. Bayangkan, agama mana yang selengkap itu? Ada agama yang nikah aja nggak tahu caranya, nggak tahu syarat rukunnya apa, nggak ada tuntunannya. Tapi kalau di kita ada syarat nikah, ada. Lalu dalam rumah tangga juga Rasulullah berpesan, lihatlah pasanganmu kebaikan-kebaikannya saja, karena manusia ada baik ada bu, ada pintar ada bu, ada tahu ada tidak. Manusia itu ada kekurangannya, maka perhatikanlah pasanganmu, kata Rasulullah, kebaikan-kebaikan. Memang nggak terlalu cantik, tapi ya Allah masaknya kok enak. Nah itu. Cuma saya terus terang aja bu, ada murid saya yang bilang, Ustadz, saya dulu tertarik sama istri saya itu karena senyumnya. Dia kalau senyum manis sekali. Tapi Ustadz, begitu rumah tangga sama saya, gak pernah senyum sama sekali. Senyumnya pahit. Ya Allah ya Rabbi. Berarti baik. Saya kasih nasihat. Ya, manusia wanita yang akan masuk surga yaitu ketika suaminya melihat suaminya bahagia. Itu walaupun ya dalam keadaan apa adanya. Suami pulang bawa uang banyak, alhamdulillah. Bawa uang sedikit, Brek. alhamdulillah. Uangnya hilang, Brek. alhamdulillah. Innalillah. Suaminya kawin lagi, Alhamdulillah. langsung teriak ibu-ibu. Gak ngantuk bu kalau ceramah begitu. Dahulukan kepentingan pasangannya, jangan kepentingan dirinya sendiri. Layani aku dong, bahagiakan aku dong. Dan sebegitu, bahagiakan dia, kita bahagiakan. Sebaliknya begitu, jangan suaminya ngebahagiain, istrinya malah biarin aja. Yang penting aku udah bahagia, dia mah sengsara masa bodoh. Seperti Nabi Muhammad dengan Siti Aim, Siti Khadijah, Masya Allah. Itu kalau dibaca riwayatnya, Masya Allah. Iya. Jadi rasa ingin membahagiakan pasangannya itu lebih utama daripada membahagiakan dirinya sendiri. Dua-duanya sama. Satu saat Nabi Muhammad pulang malam, Siti Aisyah sudah tidur, lampunya sudah gelap, pintu sudah tutup, jendela sudah rapat. Nabi Muhammad bingung, gimana nih? Kalau saya bangunin nanti dia pusing, ya kan? Dia kaget. Orang kaget tuh gimana rasanya? Atau dia rasain Nabi Muhammad. Kalau nggak saya bangunin, saya salah. Akhirnya Nabi Muhammad ngambil jalan bijaksana, ketuk
pintu suaranya sedang, suara sedang. Salamnya juga suaranya sedang. Syariatnya berapa kali kalau ketuk pintu? 3 kali. Ngasih salam syariatnya berapa kali? Nabi Muhammad ambil suara sedang. Kalau suara seni suara itu, belajar seni suara ada do, re, mi, ya kan? Diambil suara mi. Tok tok tok. Assalamualaikum. Gak bangun. Turun 1 tangga nada. Do, re, mi, re. Turun ke 2 ke re. Tok tok tok. Assalamualaikum. Gak bangun. Ini ada kisahnya ini. Yang ketiga turun lagi ke nada do. Tok tok tok. Assalamualaikum. Aisyah gak bangun. Tidur di luar. Kalau kita gimana? Oh marah banget ya. Saya capek masalahnya. Katanya mau ikut Nabi. Kalau kita Hancur pintunya. pertama suaranya sedang memang. Assalamualaikum. Gak bangun. Turun apa naik? Naik. Naik Pak, naik. Kayak capek ya. Naik dari mi ke fa. Ketok fa. Assalamualaikum. Tok tok tok. Gak bangun. Turun apa naik? Naik. Naik lagi 1 kali. Kan 3 kali. Tak tak tak. Assalamualaikum. Gak bangun. Turun apa naik? Naik. Turun ambil Ambil air batu. Pak. Ambil air itu langsung. Turun ambil batu. Air gujang ya. Ya Allah. Saya punya jamaah di Jakarta dulu. Supir angkot. Hari itu angkotnya mogok-mogok terus, sehingga pulangnya kemalaman. Sudah mobilnya disetor ke bosnya, pulang sampai rumah kemalaman. Dia ingat ceramah saya. Wah, saya mau tiru cara Nabi Muhammad. Stop. Tangga nada apa? Mi. Mi. Ya. Wah, gak bangun. Berarti saya harus turun. Dia turun. Tep tep tep. Gak bangun juga. Ah, turun lagi. Sampai tangga do. Begitu tangga do gak bangun, dia tidur di luar. Malam-malam istrinya bangun. Laki-laki kurang ajar. Tidur di mana dia? Dasar. Gak ada mulai si istri. Nabi Muhammad, Siti Aisyah bangun pagi menjelang subuh, buka pintu, Nabi tidur di luar. Bagaimana Siti Aisyah? Langsung peluk Nabi. Maafkan saya, Rasul, maafkan saya ya Rasul. Aisyah, saya yang salah. Saya pulang terlambat. Enggak, aku yang salah. Kamu sampai tidur di luar, ya kan?
Saya perempuan yang tidurnya kayak orang mati. Begitu Aisyah. Nabi Muhammad, tidak. Kamu tidak salah. Yang salah saya. Enak gak begitu? Nah, ini si supir angkot tidur di luar. Istrinya buka, marah. Ya, pergi ke dapur, ambil ember, kasih air, diguyur, bangun kan. Wih, banjir. Istrinya bilang, kamu bikin malu saya ya. Kalau dilihat orang bagaimana? Kan saya malu. Kata si laki-laki itu, kok gak kayak Rasulullah. Ini makanya nggak bisa sebentar ngaji ini, harus sampai pagi. Ya, mesti belajar, mesti memaksakan diri gitu. Saya emang ceramahnya kayak pidato ya, kayak ngobrol aja deh ya. Bagaimana akhlak Rasulullah di sini? Meneladani akhlak Rasulullah dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Ya, supaya kokoh ukhuwah Islamiyah ini kan batin, hati. Ya, akhlak yang baik itu muncul dari hati yang baik, hati yang bersih. Rasulullah itu biasa belanja untuk istri, belanja ke pasar. Di lorong jalan menuju pasar ada orang tua, kakek-kakek mana tua lagi. Ada nggak kakek-kakek yang muda? Ada, ini yang lagi bicara ini kakek-kakek muda. Ya, alhamdulillah, ternyata saya juga sudah kakek-kakek. Justru sudah hampir 20. Istri berapa? 4, Pak. 3. Angka turari kok. Satu. Istri itu 3. Tahu bahasa Inggris nggak? 3. Tri itu 3. Istri adalah kalau satu bukan istri, iswan. Bu, bercanda bu. Ya Allah, satu ada belum habis semua di rumah. Begitu masuk ke lorong pasar, ada kakek-kakek kurus, buka baju, duduk di pinggir jalan, matanya buta, giginya ompong, suaranya lantang. Di pinggir jalan itu dia bilang apa? Hei orang-orang, kalau kamu dengar ada orang namanya Muhammad, dia ngaku nabi, kamu jangan percaya. Itu kakek-kakek itu pendusta, itu brengsek, itu kurang ajar itu. Nabi lewat, hei manusia, orang-orang, jangan percaya kalau ada orang ngaku nabi kayak Muhammad itu. Buta. Langsung sama Nabi Muhammad didatangi, dipegang ininya, lututnya. Kakek, ya, kakek udah makan belum? Ya belum. Kakek lapar enggak? Lapar. Sabar ya, saya berikan nasi bungkus. Nabi beli nasi bungkus. Awas ya, kamu jangan percaya sama Muhammad ya. Padahal yang di depan siapa itu? Nabi kita. Ajar itu.
Ya sudah kakek, nih mau saya suapin apa mau makan sendiri? Suapin aja, tangan saya kotor. Ya sudah, suapin. Ya namanya tangannya orang yang hatinya lembut, penuh dengan cinta dan kasih sayang kepada manusia, ya otomatis nasinya, ikannya, tempenya mungkin ya diramu, diremes sampai dimasukkan ke mulut. Si pengemis itu merasa gak pernah ada makanan masuk seenak ini sampai habis. Setiap hari datang terus begitu. Begitu Nabi Muhammad meninggal, Abu Bakar mertuanya, temen tapi mertua karena anaknya Siti Aisyah jadi istrinya Nabi kita, datang ke rumah Siti Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, kalau kamu lihat bapakmu ini, sudahkah bapakmu ini mencontoh suamimu? Sudahkah bapakmu ini pantas menjadi umat dari suami? Apa yang belum saya lakukan? Apa yang belum saya tiru? Kata Siti Aisyah bilang apa? Alhamdulillah ayah, saya kagum, saya bangga dengan ayah. Ayah sudah mencontoh semua kelakuan Nabi, kelakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ada satu ayah yang belum ayah lakukan. Apa? Ceritain bahwa suamiku itu cerita di lorong jalan pasar ada pengemis tua yang setiap hari dia kasih makan, padahal dia mencaci, ya, menghina, tetapi suami saya Rasulullah SAW tetap sayang memberi makan. Ya kalau gitu, itu yang belum kulakukan, kata Abu Bakar Siddiq. Dia lakukan. Dia datang, kakek sudah makan kah belum? Belum. Oh ini udah lama ini. Kamu udah lama nggak datang ke sini karena udah meninggal. Lalu ya sudah, kakek kalau mau makan ikutin itu lakuan Nabi sama Abu Bakar. Kamu siapa? Oh iya, kamu kemana aja, kata si kakek. Ya gak apa gitu ya. Udah kakek nih makan. Langsung si kakek bilang, kamu bukan orang yang biasa nyuapi saya. Rasanya beda. Istri saya kalau lagi gembira masakannya enak. Iya, kalau lagi mood, wih, masak apa aja enak. Tapi giliran mukanya lagi cemberut aja, masak apa aja nggak enak. Ya Bu, Bapak saya tanya, kopi enakan di rumah apa enakan di warung? Warung Pak. Di warung. Soalnya di warung pelayannya ikhlas. Bayar. Di rumah mau bikin marah-marah dulu. Ibu, jangan nanti saya pulang di kebukin ya Bu ya. Ini ceramahnya nih. Ya. Jadi hati ini bawa aura. Makanya bapak-bapak
supaya ibu-ibu tuh ikhlas, ngopinya kayak di warung ya, bayar gitu. Nah, inilah sekilas apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, karena ini udah jam 10 lebih, berarti udah 1 jam ya, malah lebih kan. Sallu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sallu ala nabi. Muhammad sallallahu alaihi. Barang siapa yang mendengar namaku disebut lalu dia tidak bersolawat kepadaku, maka jangan harap akan mendapat syafaatku di yaumil kiamat. Ini Masya Allah, ini manusia hebat. Untung aja nggak kita jadiin Tuhan ya. Masih untung nggak kita jadi Tuhan ya, karena Nabi sendiri berhasil. Ada orang yang bilang umat Islam itu umat bodoh, Nabi Muhammad itu manusia celaka, makanya disuruh umatnya berdoa untuk dia. Tiap hari doa, sholawat, dan salam. Itu ngomong sama remaja masjid. Remaja masjid tanya saya, Pak Ustaz, ada anak sebelah ngomongnya katanya umat Islam itu bodoh. Umat Islam itu bodoh. Kenapa mau jadi pengikut Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu kan Nabi yang celaka. Kalau dia nggak didoain sama umatnya, dia masuk neraka katanya. Makanya disuruhnya umatnya itu bersolawat dan salam. Saya bilang bukan. Itu karena Nabi Muhammad orang yang sukses, orang yang berhasil. Sekarang balap motor di sirkuit Ancol yang dapat ucapan doa dan selamat, yang menang apa yang kalah? Betul nggak? Sampai Allah pun memberi ucapan selamat kepada Nabi. Malaikat disuruh ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi. Dan orang-orang beriman bersalawat salamlah kepada Nabi. Tapi orang yang benci kepada Nabi bilang umat Islam umat bodoh, Nabi Muhammad Nabi celaka, diikuti, diimani. Buktinya apa? Buktinya setiap hari disuruh ucapin sholawat dan salam. Itu berarti Nabi Muhammad kalau nggak didoain sama umatnya, dia masuk neraka. Ya Allah pinternya. Jadi ucapan selamat, ucapan doa itu kan kalau manusia berhasil lulus ujian, apa ucapannya? Selamat. Benar? Naik pangkat, selamat. Pulang haji, selamat. Ya kan gitu. Juara lomba, selamat. Balap karung menang, selamat. Jangan yang nyusruk, selamat nyusruk. Masa begitu? Pasti yang diucapkan doa dan selamat itu adalah orang yang sukses, orang yang juara. Ini harus kita balas begitu. Inilah kesempatan yang baik ini, walaupun tidak banyak yang bisa saya sampaikan, hanya sekilas-sekilas dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita, bertambah wawasan kita, meningkat iman kita, menambah lagi ketakwaan kita, dan bersih hati kita, ikhlas karena Allah dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Oh, langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nastaghfirullahal azim min kulli dhanbin wa natubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Yassir lana ya Allah kulla asir fataysiril asir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Ya Allah, ya Tuhan kami, salawat dan salam atas nabimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami. Amin. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Allahumma yang maha tahu dari apa yang ada di dalam hajat hati kami. Amin. Yang tidak membutuhkan penjelasan secara detail. Sesungguhnya hajat kami cukup banyak, akan tetapi kamu maha tahu akan apa yang ada pada diri kami semua di sini, terutama keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Dijauhkan kami ya Allah dari mara bahaya. Amin. Dan lindungi kami dari segala kemudaratan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kumpulkan kami beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin. Dan kumpulkan kami beserta orang-orang yang mencintainya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.